Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saida Umi Masruroh dari kelas 2 MA10 dengan NPM 15819940. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran stasiun radio dan televisi pada masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan di Indonesia. Radio di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada saat era-era inilah Belanda dipusingkan pada berbagai peristiwa besar yang mengobarkan semangat nasionalisme di kalangan kaum pribumi, yaitu dengan didirikannya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Gerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Indonesia yang pada kala itu masih bernama Hindia Belanda mendirikan radio siaran pertamanya pada tanggal 16 Juli 1925 yang bernama Batavia's Radio Vereniging atau BRV. Selama masa penjajahan Belanda, stasiun radio yang beroperasi adalah milik swasta. 5 tahun sesudah peristiwa Sumpah Pemuda, tepatnya tanggal 1 April 1933, SRV didirikan dan merupakan pelopor radio siaran milik bangsa Indonesia. Sejak itulah berbagai stasiun radio siaran lahir seperti Marvo, Emro, Sirvo, dan lainnya. Mereka menyiarkan berbagai jenis informasi yang bersifat ketimuran seperti kebudayaan, kesenian, dan pergerakan nasionalisme. Pada masa penjajahan Jepang, porsi siaran sosial budaya mendapatkan porsi terbesar dalam materi siaran. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan kebudayaan di Indonesia dan melahirkan seniman-seniman serta pencipta lagu. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada ini, radio siaran memiliki peran yang sangat penting dalam memperluaskan isi teks kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Sebelum Orde Reformasi lahir, sesuai dengan sistem komunikasi Indonesia dan sistem jurnalistik di Indonesia yang dianut saat ini, berbagai program jurnalisme radio atau jurnalistik radio dilakukan sepenuhnya oleh Radio Republik Indonesia. Radio siaran swasta hanya berperan sebagai media hiburan, yakni dengan memutar lagu-lagu, sandiwara radio, dan lain sebagainya. Lalu pada era reformasi, radio juga tidak luput dari pergeseran peran, jika pada awalnya radio hanya berkutat sebagai media. Di Indonesia, perkembangan televisi dan siaran pertelevisian memiliki jejak sejarah yang cukup panjang. Televisi pertama di Indonesia dibawa dari Uni Soviet saat pemeran perayaan 200 tahun kota Yogyakarta. Televisi mulai tayang secara perdana di Indonesia pada 17 Agustus 1962 secara bersamaan dengan digelarnya perayaan Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-17. Awal kemunculannya, televisi digunakan untuk menyiarkan berbagai acara penting seperti Asian Games, upacara kemerdekaan, memberikan program berita, dan sebagainya. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, program televisi menjadi semakin bervariasi dengan adanya program televisi yang lebih bersifat menghibur ketimbang unsur pendidikan. Perkembangan tersebut antara lain program berita dan pendidikan, program hiburan berupa sinetron, acara musik, dan reality. Hingga kini stasiun televisi nasional di Indonesia sudah berjumlah 15. Selain televisi nasional, ada pula TV berjaringan dan TV lokal yang kini menghiasi layar kaca televisi Indonesia. Amazing! Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.